Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'd. Faqad qala ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, bapak-bapak, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya di hari ke-8 bulan suci Ramadan ini. Kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan kewajiban kita hingga akhir. Allah izinkan kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Sholawat beriring salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Melanjutkan kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa fi ba'dil hikam ablagul mawa'izi ma lam yahjubha 'anil qalbi hajibun. Nasihat yang paling sampai, yang paling kuat selama tidak tertutup nasihat tersebut dari hati, ditutup oleh penutup. Wa hadhil hujub, dan penutup-penutup ini innama hiya awaridud dunya, yaitu sesuatu yang datang ketika kita berada di dunia. Artinya nasihat-nasihat itu sebetulnya akan sampai ke kita. Kita akan menerima nasihat selama hati kita tidak ada penghalangnya. Nah, yang jadi penghalang untuk sampainya nasihat kepada kita itu adalah sesuatu yang baru datang ketika kita berada di dunia. Sendal lah, sepatu lah, peci lah, itu sesuatu yang bisa menghalangi hati kita dari nasihat. Jadi artinya awal dari dunia itu maksudnya adalah sesuatu yang kita baru berjumpa, tiba-tiba ada sesuatu yang datang baru, ada yang baru. Karena kita hidup di dunia ini akan selalu akan selalu menemui sesuatu yang baru. Ya. Udah benar-benar dari masjid tadi, udah soleh, ntar sampai rumah ngaji insya Allah. Ya. Tahu-tahu ya sampai rumah, aduh, lihat bantal lagi. Itu awal itu. Ya. Iya, niat beda. Jadi itu yang dimaksud dengan awal. Ya, sesuatu yang baru datang, maka dibutuhkan apa? Sidik, kesungguhan. Ya, harus benar-benar nggak boleh tergoyahkan.
Sidik itu ya, sering disandingkan dengan kata sidqut tawajjuh, punya orientasi yang lurus, punya tujuan yang kuat yang tidak bisa tergoyahkan dengan apapun. Semua nggak ada. Ya, kita kalau udah mau nonton konser tuh, hujan kayak malah enak hujan, seger. Coba ke masjid, hujan. Kenapa tuh? Karena enggak sidik. Iya. Udahan mahal tiketnya, macet, padat. Aduh. Iya. Kenapa? Karena punya tujuan yang jelas, tujuan yang tidak bisa tergoyahkan. Berarti ini evaluasi diri buat kita. Kenapa sholat itu enggak begitu? Kenapa ke masjid enggak begitu? Berarti ya belum sekuat yang Allah. Itu makanya. Iya, karena belum punya sidik yang kuat. Gitu. Nah ini artinya gangguan-gangguan itu akan terus datang ke kita, nggak pernah berhenti. Selama belum kuat apa tujuannya, ya, belum benar, ya, belum sungguh-sungguh, itu masih datang terus, akhirnya nggak menerima nasihat. Sebenarnya hati kita ini kan media yang paling luas di antara berbagai macam media yang Allah sediakan. Ya, hati itu kata Allah masih lebih luas hati orang mukmin ketimbang langit, ketimbang bumi. Ya kalau laut masih di dalam bumi, tapi Allah bilang dalam hadis qudsi apa? Ya, hati seorang mukmin itu lebih luas daripada bumi dan langit seisinya. Nah itu kenapa sempit hatinya? Karena tadi nggak ada iman, nggak ada sidik, sempit terus. Padahal hati seorang mukmin itu sangat luas. Keluasan itu akan dipersempit oleh hijab-hijab itu tadi, oleh penghalang-penghalang. Ya. Nah maka kemarin dibilang rafdul ad-dunya, tolak dunia. Iya makanya, karena tadi di awalnya tadi hatinya tuh selalu ada penghalang. Nggak bisa. Ya, nasihat itu nggak akan bisa masuk. Ya, ketika hatinya ada penghalang. Kalau di hatinya masih ada penghalang, yang kemarin saya sampaikan, sama guru kita punya apa sedikit aja, ya, sesuatu yang apa nggak pas dengan kita, itu langsung bahasa mereka inqata'al madad, akan terputus ketersambungan dengan gurunya. Sinyal langsung hilang, nggak ada sinyal langsung, gitu. Ya. Nah jadi apa dunia ini mampu menutup hati kita. Ya. Kita kalau nggak dicas oleh Allah melalui kewajiban sholat 5 waktu, ya, kita nggak dicas oleh Allah melalui sholat Jumat, ya, itu kalau nggak ada cas-casan itu tuh habis baterainya, habis. Iya, gitu.
Nah, maka media-media ini semua adalah dalam rangka ngecas ini. Ya. Bagaimana biar bagus terus? Bagaimana yang tadinya luas benar-benar luas? Gitu. Ya. Ibarat kita masuk kebun, pohon apa baik ya ada. Tapi kalau kita rapihin, kita bangun di sini, itu jadinya jembar tuh. Ya. Nah, itu jadi mau'izah hasanah atau pesan-pesan yang baik itu akan sampai ke kita ketika hati kita bersih. Ketika hati kita nggak ada penghalang. Maka orang mukmin itu hatinya itu lembut. Ketika dia melihat sesuatu itu dia apa? Peduli. Ya. Orang mukmin itu hatinya itu apa? Ketika terjadi sesuatu itu langsung apa? Bukan baper, bukan. Ya, lain kalau baper ya. Dia sensitif. Ya, ngelihat sesuatu itu enggak pakai disuruh, dia sebenarnya langsung jalan, ngerti. Gitu. Ya. Jadi enggak sampai kayak paku yang kudu di paku. Gitu. Nah, puasa ini salah satu di antara tujuannya adalah agar kita punya sensitivitas itu. Sensitifnya tuh ditumbuhin lagi dengan puasa tuh. Paling enggak makna yang paling dasar dari puasa adalah menahan lapar dan dahaga. Nanti kalau melihat orang susah, kata kita, ya Allah, gue lagi lapar, kagak enak. Maka ngelihat orang kelaparan, akhirnya kita jadi pengen, oh iya bener, nggak enak lapar teh, kasih makan. Itu ngidupin apa? Sensitivitas. Maka awal di dunia itu betul-betul penghalang dunia itu betul-betul diruntuhi. Maka nanti tujuan puasa yang paling tinggi itu adalah kemerdekaan dalam ibadah. Jadi semua yang dia lakukan itu nggak ada ketergantungan dengan apapun. Ketergantungannya hanya Allahus Somad, udah nggak ada lagi. Ya, udah nggak tergantung dengan apa, hanya Allah aja tempat dia bergantung. Itu tujuan puasa yang paling tingginya. Oke. Nah, jadi kembali bahwa salah satu di antara hal yang menghalangi kita untuk taat kepada Allah adalah dunia. Iya. Ya. Dunia itu menghalangi kita untuk taat kepada Allah. Iya, makanya karena saking perlunya akhirnya lupa seolah-olah dia yang utama, padahal perlunya hanya dijadikan sebagai media. Ya, dia bilang iya, Ustaz bilang katanya dunia perlu, yes perlu, tapi keperluan terhadap dunia bukan utama, hanya media doang untuk mengantarkan kepada Allah. Coba lihat nikah, seru nih. Nikah itu nisfuddin katanya, setengah agama. Coba. Jadi kalau orang yang belum nikah ibadah meskipun maksimal cuma dapat setengah, seolah-olah begitu. Tapi ternyata ketika orang sudah menikah, Neng, abang mau ke masjid.
bang, saya kagak ada temennya bang, ngeri di sini bang. Hah? Abis sholat abang mau zikir dulu, mau ngaji dulu. Abang saya pulang ntar gak ada yang nganterin. Tuh ya bisa. Lihat coba itu. Yang tadinya apa? Setengah agama, malah justru akhirnya minus jadinya. Coba itu. Padahal dengan menikah itu biar sempurna maksudnya. Tapi justru malah ternyata kesempurnaan itu adanya dalam cobaan nanti. Semakin cobaannya itu kuat, maka akan mendapatkan hasil yang lebih besar, lebih baik. Yes. Iya. Mau sedekah, bang, ntar dulu bang, si Anu ini masih butuh duit, ntar kita. Coba. Hah? Kalau sendiri nggak punya bini, sedekah aja, nggak perlu mikirin ini mikirin itu. Tapi ada bini, ntar si Anu bagaimana bang? Iya ya, lupa dia. Si Anu mah rezekinya udah diatur oleh Allah. Justru saya menikah dengan kamu itu agar saya semakin kuat, agar saya semakin yakin dengan Allah. Begitu kudunya. Hah? Nah. Oke ya, jadi itu awal itu dunia. Dan ternyata tadi mentang-mentang kita bilang Anda nggak akan sampai ke akhirat tanpa Anda melewati dunia. Cuman yang jadi masalah di dunia ini cobaannya luar biasa. Cobaannya betul-betul bukan cobaan timbang-timbang, bukan. Iya makanya itu cobaannya benar-benar kuat itu. Sehingga akhirnya bahkan tadi yang kita bilang ini awalnya sebagai sarana, akhirnya malah ini tujuannya kata kita. Bukan. Jangan salah, bukan. Yes. Harus kita mencari bekal di sini untuk kita bawa ke akhirat. Yes. Gitu. Ya. Nah, ini makanya dibilang diingatkan kita melalui Al-Qur'an, melalui hadis Nabi, bahkan ini perkataan para ulama. Ya. Mereka menyaring, mereka mencoba untuk mendalami makna-makna ayat dan makna-makna hadis, sehingga mereka nyatakan ya, bahwa hati kita ini nggak akan mampu menyerap nasihat ketika hati kita masih ya diselimuti dengan dunia. Susah. Ya. Dunia apa aja ya, banyak dunia itu katanya. Ya. Bininya dunia, anak dunia, apalagi duit. Kalau nggak punya duit puyeng kan Ustaz, kagak sembuh puyengnya, ya. Ya padahal punya duit dia puyeng sama, itu. Oke. Wa min kalamihim, ya, di antara perkataan para orang bijak. Ad-dunya sa'atan faj'alha ta'atan. Dunia itu hanya sesaat, Pak. Maka jadikanlah ketaatan.
Dunia hanya sesaat. Kita itu hidup di dunia ini betul-betul sesaat, Pak. Sekarang kita semua ada yang usianya udah 50, ada yang udah 70, ya, ada yang 30 gitu. Nah, ini usia-usia itu ketika kita sekarang nih, kata kita baru kemarin. Kenapa? Karena dunia itu apa? Sesaat. Waktu itu nggak pernah berubah. Dari dulu sampai sekarang 1 detik teh segitu. Cuman kenapa kita ketika nunggu buka 5 menit itu kayak serasa 1 jam. Udah tinggal 5 menit lagi, udah ketekeran sih. Ngaji baru kayak 5 menit udah. Kenapa? Padahal sama waktunya 1 detik itu nggak berubah. Tapi bagaimana kita dengan kekasih? Nggak ada kita dengan kekasih itu merasa baru. Nah, itu maksudnya, jadi artinya 1 detik itu sama, nggak ada beda, dan itu hanya sesaat. Makanya para ulama bilang, ya, kita hidup di dunia itu hanya 1 saat. Kenapa 1 saat? Dikarenakan kita nggak pernah bisa kembali, dan kita juga belum tentu mencapai yang akan datang, belum tentu. Maka yang ada itu sekarang. Yang besok yang akan datang itu belum. Kita nggak bisa kembali ke sana. Maka yang ada saat ini. Maka saat inilah jadikan sebagai apa? Ketaatan. Jangan sampai ketaatan itu akhirnya terhindar dari kita nggak lakukan, terlewatkan, dan akhirnya yang ada adalah kerugian. Iya, ntar pas pensiun orang bisa ngapa-ngapain, makan di situ. Jangan. Makanya saat ini nggak ada, saat besok nggak ada, saat kemarin nggak ada. Yang ada sekarang, gitu, ya. Nah, ini untuk memacu kita tuh ad-dunya sa'ah, ya. Faj'alha ta'ah. Dunia hanya sesaat, maka jadikan itu sebagai ketaatan. Selalu zikir, sholawat. Nggak ada besok, nggak ada entar. Sekarang, yes, waktu itu ya akan terus berjalan, nggak pernah berhenti, nggak ada. Kita evaluasilah diri kita semua dalam 1 hari selama 24 jam. Tidur kita berapa menit, berapa jam, ngobrol berapa jam, makan berapa jam, buang air berapa jam, sholat berapa jam. Selama 24 jam kemarin yang sudah kita lalui itu, apa aja yang sudah kita lakukan? Nah, ini itu kita evaluasi. Betapa kita bandingin, banyakkan mana ibadahnya, apa banyakkan ibadahnya, apa banyakkan ngelicusnya. Ini Pak, saya
menasehati diri saya dan kita semua, Ramadan itu ada sholat tarawih. Di luar Ramadan nggak ada. Maka bikinlah dalam diri kita semua azam, keinginan yang kuat, jangan sampai ketinggalan gitu sholat tarawih. Karena kalau kita bandingin dengan ibadah kita di luar Ramadan, kita nggak bisa sholat kayak sholat tarawih. Taruhlah kita sholat tarawihnya ngebut karena pakai pertalite bukan. Ustaz ya itu. Ustaz ngisi pertama karena maafin ya, nggak usah kecewa. Sengebut-ngebutnya ya tarawih itu paling enggak 30 menit gitu ya, paling enggak 30 menit itu kita sholat itu. Ustaz saya sibuk, Ustaz saya kerja, Ustaz saya enggak ada. Cobalah kita tenangkan diri kita, lihat agenda kita, sisihkan waktu tuh. Yes. Entah salah-salahnya di mana, meskipun sibuk misalnya nggak bisa berjamaah di rumah sendiri. Saya sibuk banyak kerjaan, ya setelah sibuk Anda sampai jam berapa? Sesibuk-sibuknya kita dimanapun nggak bisa sibuk 24 jam, nggak ada. Maka diupayakan memaksakan diri untuk ibadah. Jangan hanya memaksakan diri untuk ya bekerja. Sempatkan waktu kita tuh. Azamkan nih Ramadan mumpung nih. Nggak tahu Ramadan tahun depan dikasih umur apakah ada. Kesempatan itu jangan sampai terlewatkan. Kita kan kebiasaan kita ini luar biasa gitu. Ya nggak tahu di Indonesia doang atau hanya di kampung hutan doang gitu. Hari pertama penuh, kedua mulai berkurang satu baris gitu. Entar hari ketiga, keempat, kelima terus sesuai bertambahnya hari ya. Nah itu makanya karena hujan gitu, karena ya nah iya ngantuk lah apalah ya. Itu makanya saya bilang coba kita azamkan diri kita tuh yang kuat. Masa kita kerja jam 4 subuh bisa bangun, jalan, nyampe, kagak telat. Sepedahan jam 3 udah bangun. Ditatang itu mah. Nah ini kan kita ya bukan berarti ya memang ini sunnah ya, sunnah ya. Tapi sekali lagi ini untuk diri pribadi ya, bukan untuk menganjurkan wajib, enggak. Untuk kita ini ceritanya secara pribadi, sehingga akhirnya kita punya tanggung jawab yang harus kita kerjakan secara individual gitu. Jadi jangan sampai ini terlewatkan begitu saja. Sayang. Nggak apa-apa sibuk, punya kesibukan, harus pergi sana, pergi ke sini, nggak sempat ke masjid, iya nggak apa-apa, silakan. Laksanakan kesibukan Anda sesibuk-sibuknya. Tapi ketika Anda sibuk, apakah ada istirahat dari kesibukan itu? Pasti jawaban Anda ada.
Enggak usah, saya dari melek sampai merem itu enggak pernah berhenti sibuk. Enggak ada, bohong. Pasti ada luangnya tuh, ada luangnya ada. Nah di luang-luang itu tuh jangan sampai itu terlewatkan, gitu, ya. Nah ini dalam rangka mengisi, memenuhi apa yang tadi ulama bilang, ad-dunya sa'atan faj'alha ta'atan. Dan jangan juga kita bilang, Ustaz saya masih ngurusin dunia nih. Memang harus ngurusin, harus. Allah masih memberikan kepercayaan kepada Anda untuk ngurus dunia. Lakukan itu sebagai peran Anda. Dan ingat, ketika Anda melaksanakan peran Anda itu, niatkan bahwa itu dalam rangka menjalankan amanah yang Allah titipkan kepada Anda. Dan akhirnya semua yang Anda lakukan akan menjadi ketaatan. Yang Anda lakukan semua akan menjadi ibadah. Kerja ibadah, apapun ibadah, gitu. Nah ini ad-dunya sa'ah faj'alha ta'ah, gitu. Ini memotivasi kita tuh, jangan sampai membiarkan waktu terbuang percuma, ya. Qala Abdul Walid Al-Baji berkata, "Idza kuntu a'lamu ilman yaqinan." Jika saya mengetahui, ya, dengan ilmu yakin, saya mengetahui dengan yakin bi anna jami'a hayati kasa'ah, bahwa seluruh hidup saya itu seperti jam, seperti satu saat, falam la akunu dhaninan biha, ya, maka aku tidak akan pernah lelah dengannya. Wa aj'aluha fi salahin wa ta'atin, dan aku akan menjadikannya dalam kebaikan dan ketaatan. Gini Pak, kata orang bijak, istirahat itu adalah berpindah dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Jadi istirahat itu bukan tidur, istirahat itu bukan duduk, istirahat itu berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Yes, Rasulullah itu ketika waktu sholat itu datang, beliau bilang ke Sayyidina Bilal itu, apa bilangnya Rasulullah ke Sayyidina Bilal? Arihna bis sholati ya Bilal, istirahatkanlah kita dengan sholat. Ya kan? Jadi istirahat itu sesuatu yang mengenakkan, sesuatu yang dicari. Ya, iya makanya sahur kesiangan kan, wah, tahu-tahu Adi udah ada lagi. Si Adi ini belum masuk waktunya udah ajan baik, orang disalahin ini tuh, gitu. Ya, jadi apa? Berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Jadi kita harus putar orientasi kita. Kita rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Ya, mindsetnya harus dirubah. Kalau mindsetnya nggak dirubah, ya tetap begitu. Namanya istirahat kudu berhenti. Maksudnya berhenti itu bukan berhenti di situ. Anda berhenti di situ tapi punya kegiatan yang lain. Ada kegiatan yang Anda kerjakan lain. Baca Quran capek,
Sholat capek, ngaji. Hah? Lah iya, ngaji capek, nyuci. Begitu. Itu betul-betul mencerminkan bahwa memang istirahat itu adalah berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Makanya hadis Nabi bilang, seandainya ada orang yang dari pagi bekerjanya lelah letih semua waktunya untuk bekerja, ketika dia tidur, tidurnya itu betul-betul menghapus dosa yang sudah dia lakukan. Jadi memaksimalkan energi yang telah Allah berikan itu enggak percuma. Justru memaksimalkan energi yang telah Allah percayakan kepada kita, itu akan mendapatkan energi-energi baru. Gitu. Jadi energi yang kita keluarkan gitu, itu malah justru akan menarik energi lain. Gitu. Ya. Maka orang nggak akan pernah merasa lelah, nggak akan pernah merasa letih. Kenapa? Karena semuanya itu hanya satu saat, nggak ada capeknya. Ya. Dan kita bisa lihat itu dalam kehidupan nyata kita, orang-orang sukses selalu begitu, nggak pernah ada capeknya. Kita lihat dia ke sini, kita lihat dia ke sana, kita lihat dia kemana. Orang nggak ada capeknya. Kenapa? Karena tadi motivasinya kuat, gitu, ya. Nah itu jadi ketika orang itu benar-benar mengetahui bahwa waktu itu hanya satu saat, maka dia nggak akan pernah capek, ya. Dia mempersiapkan akan melakukan sesuatu besok, maka persiapannya itu harus ini itu disiapin. Nggak ada capeknya itu, terus sampai tercapai itu. Ketika tercapai, alhamdulillah. Bahkan pernah bisa begini. Kita lapar, tapi ada kegiatan yang harus kita kerjakan tuh, ya. Akhirnya yang tadinya lapar itu karena ada kegiatan itu, kita ngerjain kegiatan, laparnya lupa tuh. Coba deh, hah? Hilang. Coba deh. Lupa makan. Iya. Makanya saya ingat kemarin saya lihat Syekh Jabir bilang, habis sholat subuh, kata beliau, itu kan kita diajarinnya sama Rasul, ayo sholat subuh sampai syuruk, gitu. Ntar habis itu sholat sunnah syuruk 2 rakaat, ya. Sholat sunnah syuruk 2 rakaat. Kata beliau, hadis Nabi bilang, kalau orang dari sholat subuh sampai waktu syuruk enggak keluar masjid, lalu dia tutup dengan sholat syuruk, maka dia akan mendapatkan pahala melaksanakan ibadah haji plus umroh pahalanya. Terus ada lawan bicaranya bilang, kan kerja. Iya, ntar capek. Enggak ada capek. Jadi artinya karena motivasinya yang kuat itu enggak akan membuat dia letih. Bahkan motivasi yang kuat itu akan menjadikan dia semakin kuat, semakin hebat. Gitu. Makanya para sahabat itu ketika masuk bulan suci Ramadan bukan lemas, tapi malah energi, malah semangat, malah semakin kuat, karena motivasinya kuat. Gitu.
Jadi artinya karena dia memahami bahwa dunia itu hanya satu saat. Ketika kesempatan itu terlewatkan, maka akan hilanglah apa? Kesempatan bagi dia untuk mendapatkan kebaikan itu. Seolah-olah kalau lewat ya Allah, saya. Nah, itu kalau sudah begitu, aman itu hidupnya tuh. Nggak kena letih, nggak kena lelah. Ya. Nah itu tuh. Wa qala rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Imam Ghazali, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Inni akrahul maut." Ya, saya benci kematian. Qala, kata Rasulullah, "Ala kamal, apakah kamu punya harta?" Qala, "Na'am." Kata dia, "Iya Rasul punya." Qala, ya. Kata Rasulullah, "Qaddim malak." Berikan hartamu, persembahkan hartamu. Fa innal mar'a inda malih. Sesungguhnya orang itu ya akan terikat dengan hartanya. Jadi orang takut mati itu karena punya harta, duitnya banyak, jadi sama mati takut, nggak mau, belum dimanfaatin duitnya, hasil kontrakannya, ya, depositonya, tabungannya, ya. Jadi jangan ngira, ntar saya ngumpulin duit dulu, anak saya belum gede, biar ntar anak saya, bisa sekolah, bisa hidup nyaman. Padahal bukan. Padahal semakin banyak itu rekening, bukan rekening, isi rekening. Semakin banyak isi rekening kita, itu semakin kita benci sama kematian. Ya, coba dah. Ya. Karena kita akan terikat dengan itu. Jadi pengalihan kita, hawa nafsu itu mengalihkan kita dengan dalih anaknya belum besar, dengan dalih ini urusannya belum beres, dengan dalih masih dibutuhkan, dengan dalih berbagai macam dalih. Padahal benci sama mati, takut sama mati. Yes. Kenapa takut? Karena punya harta. Ada yang punya hartanya. Itu mau bunuh diri lagi. Karena dia mengira matinya itu menyelesaikan masalah. Atau bahkan bukan menyelesaikan masalah, karena dia putus asa. Dia udahlah, daripada begini mati aja, itu putus asa kan, udah nggak punya harapan. Nah iya, jadi ini pesan Rasulullah kepada seorang laki-laki itu, ternyata harta itu akan apa? Membuat kita jauh dari Allah. Tapi jangan juga akhirnya udahlah kalau gitu harusnya buang-buangin aja, gitu. Ya nggak usah punya harta, bukan itu juga, jangan salah paham lagi. Ya, silakan punya harta, tapi hartanya jangan sampai ada di dalam hatinya. Yes, itu lagi ujungnya. Manfaatkan harta itu sebagai sarana untuk mengenal, untuk lebih dekat dengan Allah itu. Lah iya itu makanya yang sibuk itu berarti dia dilupakan dengan sarana itu. Seharusnya jangan sampai dilupakan. Seharusnya tetap tujuan utamanya jangan ditinggal. Itulah yang nanti dibilang cobaan tuh. Itulah yang kemarin kita sebut dengan istilah apa? Fitnah.
Yes. Tadinya sebagai sarana, tahu-tahu jadi tujuan. Nah ini yang harus hati-hati tuh. Jadi betul-betul kalau orang, nah inilah nanti fungsinya zuhud tuh nanti. Ya, fungsinya zuhud itu ya tidak tergoyahkan, tidak tergoda dengan gemerlapnya dunia. Artinya orang nanti ketika dia mencapai tingkatan zuhud itu paling tidak dia tidak terganggu dengan harta yang ada padanya. Justru orang zuhud itu orang kaya harusnya. Kalau orang nggak punya bagaimana mau zuhud? Apa yang mau dizuhudin? Lah iya kan, karena dia nggak punya, mau terikat dengan dunia kan sayang banget. Duit nggak punya, kekayaan nggak ada, oh selalu mikirin dunia, itu celaka 12. Nah iya makanya karena nggak punya dunia mikir, jadi kan celaka 12 itu. Kalau yang punya dunia mikirin dunia wajar karena ada di tangan dia kan, dibawa masuk semuanya ke dalam hatinya tuh. Sehingga akhirnya dunia melupakan dia dari Allah. Disitulah dikasih zuhud tuh, jangan sampai masuk kemari bang, sampai sini doang. Bagaimana pemahaman sampai sini doang? Ya, jangan sampai mengganggu ya intensitas dia dengan Allah. Itu intinya. Ya mungkin salah satu contohnya misalnya nauzubillah min dzalik, misalnya ketika harus hartanya itu habis semua, dia tetap bersama Allah, enggak berubah. Ketika ada orang yang datang meminta, nggak perlu pusing-pusing, nggak perlu, aduh sayang, gitu. Ngasihnya sampai dipirit gitu. Udah nggak begitu, udah kasih aja. Kalau enggak ya enggak, kasih ya kasih. Gitu. Kenapa? Karena dunianya nggak ada dalam hati. Nah iya itu zuhud namanya. Nggak usah dipikirin. Malah. Ya kan? Iya. Yang dikasihnya nanya, ini benar segini nggak? Salah. Allahu akbar, la ilaha illallah. Ya, jadi itu harta itu akan mengikat kita tuh. Ya. Dan tadi saya bilang celakanya orang yang udah enggak punya tapi terikat dengan dunia itu kan, ya Allah kasihan. Ya. Padahal kalau udah enggak punya dunia, kata kita mah kudunya gitu. Udah enak kudunya langsung tinggal cus gitu. Tapi ternyata enggak malah. Ya, udah jatuh ketiban tangga. Ya itulah makanya dibilang ya bagus kerja, yes gitu. Tapi jangan lupa tujuan kerja itu apa. Ya, jangan sampai pekerjaan itu mengganggu kita dari Allah. Itu intinya. Gitu. Nah maka yang dimaksud dengan harta itu bukan hanya duit sebetulnya. Yang dimaksud dengan harta itu pekerjaan. Yang dimaksud dengan harta itu kawan. Yang dimaksud dengan harta itu keluarga. Itu harta. Kita terikatnya dengan yang mana hartanya? Terikat dengan istri, yaitu harta juga. Gitu. Terikat dengan anak itu harta juga, semua harta. Maka jadikan dia ada di mana? Di genggaman, bukan ada di dalam hati. Ini hanya tempat siapa? Allah doang, nggak ada lagi. Satu doang di sini. Itu.
Makanya kemarin kita bilang iman itu tempatnya di mana? Sini. Di sini isinya iman doang. Duit diberangkas Pak. Gitu. Tapi kan di sini mengganggu semua. Mau ini ingatnya itu, mau ini ingatnya itu, mau ini ingat semuanya itu semua. Yes, itulah yang mengganggu tuh. Itu. Dalam kehidupan nyata, membedakan dunia dan akhirat karena masih ragu. Iya, itu tadi karena kita tadi yang pertama kita belum yakin betul, belum punya pengetahuan yang benar tentang hal itu. Ini dunia apa akhirat? Dunia apa akhirat? Selalu begitu. Padahal semua akhirat. Nah iya kan? Jadi udah nggak usah bedain ini dunia, ini akhirat, ini dunia, ini akhirat. Enggak ada. Semua akhirat. Kita menikah tadi tujuannya akhirat, menyempurnakan agama. Kita punya anak tujuannya akhirat. Allah titipin amanah. Kita kerja tujuannya akhirat. Untuk apa? Menafkahi anak. Nggak ada urusan dunia, semua akhirat. Tapi urusan dunia dulu, nggak ada urusan dunia, semua akhirat. Kita dagang itu dalam rangka akhirat, bekerja dalam rangka akhirat, semua akhirat. Yang produk kan? Yang produk. Ya, udah kan dunia. Padahal akhirnya kan harus ke akhirat. Jadi kadang-kadang masih berusaha menyatu dengan kadang ingin suatu saat saya juga pengen beli ini gitu, kayak gitu. Iya, nggak masalah. Kita mau beli ini, mau beli itu, tujuannya harus ke akhirat dulu. Saya ingat guru saya bilang, usahakan, kata dia, kalau beli baju baru, habis beli baju baru, pakai pertamanya untuk sholat. Paham maksudnya? Ini kan beliau ngajarin kita, silakan Anda mau beli apapun boleh, tapi beli itu tujuannya untuk akhirat. Hah? Bukan buat gua keren kayak di Adam nih. Pria bris, bukan gitu. Lah iya kan? Ganti mobil boleh, silakan. Hah? Kemasi dulu. Ajak ketua DKM tuh jajan kan. Tuh kan bangun dia. Iya, ya itulah. Nanti bedanya ria dengan bukan ria. Kan Al-Quran itu ngajarin kita kan. Saya selalu baca. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa artinya? Kalau Anda dapat nikmat, maka ceritakan nikmat itu kepada yang lain, bahwa Anda dapat nikmat. Hah? Iya. Udah saya ceritain, Ustaz lihat mana? Ustaz lihat mana kata saya. Ntar saya masih ada lagi kesempatannya. Iya. Itu Pak. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ceritakan, bukan dalam rangka menyombongkan, bukan dalam rangka ria, bukan. Oh, disuruh. Ternyata agar kita paham bahwa Allah itu memberikan nikmat kepada semua, bukan kita doang yang dibagi, orangnya dibagi.
Nah, yang kesel mah yang punya dongkol dalam hatinya. Belum nyampe. Lah bagaimana lagi dia mau kesel terserah dia, gue kagak ada urusan. Lah kan yang ngomong dia yang sombong, gue mah kagak maksud sombong kan gitu. Lah iya, aman lah. Nggak apa, kita nggak ada dunia, nggak ada akhirat, semua akhirat. Silakan cek ayat, cek hadis, cek para ulama. Nggak ada mereka membedakan ini dunia, ini akhirat. Kenapa mereka menjelaskan ini perbedaan dunia, ini perbedaan akhirat? Maksudnya mereka ingin ada orang yang orientasinya itu. Tapi akhirnya oleh mereka dipersatukan bahwa dunia ini adalah jalan kita menuju akhirat. Akhirnya nggak bisa kita lepas. Nah iya, bank sekarang kita nggak bisa keluar dari bank, Pak. Kata kita udahlah sekarang nggak usah pakai bank itu nipu segala macam. Nggak, beli listrik aja pakai bank sekarang, Pak. Ntar dia lama-lama Ustaz amplopnya pakai QRIS. Ya kayak mau bayar Ustaz QRIS. Oh iya enggak. Coba dah, bisa jadi itu, gitu. Kemarin saya ke mall tuh beli itu buat sekolah itu, beli kursi itu. Dia bilang harganya totalnya itu kurang lebih 55 jutaan sekian gitu. Saya bilang banking saya maksimalnya cuma 50, saya bilang nggak bisa lebih dari 50. Ya udah Pak, cash aja, cash kan. Itu cash ngitungnya lama banget Pak, kita sampai enak nungguinnya. Hitung, cek, ntar masukin lagi. Ya Allah, lama banget. Kan kita kalau transfer langsung cek selesai. Iya, artinya makin kesini makin dipersulit ketika kita pakai yang cash itu, gitu. Ini kan menggambarkan bahwa bank itu mau nggak mau kita harus ikutan itu, gitu. Lambat laun Ustadz Dayat juga pasti nanti udah pakai QRIS. Beli bensin QRIS. Ya kalau saya scan barcode Pak, beliau enggak. Enggak. Udah ya, jadi kembali kita nggak usah pusing ini dunia ini akhirat, tidak ada masalah. Semua akhirat, ya, karena dunia itu jalan kita menuju akhirat. Insya Allah nanti Allah akan bimbing kita tuh tahu jalan-jalannya, ya. Sehingga apapun yang kita lakukan tujuannya adalah untuk mencapai akhirat. Ya, nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khairan wa atlina khairan warzuqna Allahumma al-'afiyata wa adimha lana wajma'i Allahumma qulubana 'ala at-taqwa wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi